Oke, jadi hari ini kita akan praktikum terkait dengan exploratory factor analysis atau EFA yang merupakan salah satu analisis faktor untuk melihat hubungan beberapa variabel sehingga membentuk sedikit faktor. Nah, pertama-tama di sini kita aktifkan dulu package yang akan digunakan. Silahkan cari sendiri apa fungsi package ini. Kemudian kita akan mendeskripsikan data yang akan digunakan, di mana data yang digunakan di sini dari GitHub. Bisa dilihat contoh datanya dengan cara salin link ini, kemudian ditempel ke Chrome-nya. Kemudian di sini kita menggunakan variabel data survey, di mana datanya dari URL yang sudah definisikan di sini tadi, kemudian sep atau separate, atau di sini tanda pemisahnya itu adalah koma karena datanya itu diapit dengan tanda koma. Jadi di sini kita menggunakan sep. Selanjutnya kita view data survey. Nah, ini dia bentuk data surveinya, terdiri dari 259 entries atau baris dan 14 kolom. Nah, selanjutnya kita mau membersihkan data. Nah, di sini data survei, min 1, yang artinya kita akan menghapus kolom ke-1. Nah, apa kolom ke-1 itu? Kolom ke-1 itu adalah ID. Jadi kita untuk data siapnya kita tidak menggunakan ID karena ini tidak penting dan bukan suatu variabel. Selanjutnya kita mengecek missing value atau nilai yang mungkin ada missing atau ada kosong. Nah, di sini bisa kita menggunakan is NA atau apakah ada NA, apakah ada nilai kosong. Kita lihat, nah semuanya false, berarti tidak ada nilai missing. Selanjutnya kita mau lihat korelasi dari masing-masing variabel. Seperti kemarin-kemarin menggunakan fungsi core. Untuk memudahkannya kita menggunakan plot, tapi di sini kita menggunakan number. Kemarin kan dari warna. Kalau ini kita menggunakan number, tapi jangan lupa teman-teman kalau mau di copy itu pakai zoom, nah supaya kelihatan, tidak berhimpit-himpit begini. Nah, jadi ini zoom variabelnya, variabel korelasinya. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham tentang korelasi, bagaimana cara interpretasinya, berapa hubungannya atau berapa korelasinya masing-masing variabel. Selanjutnya kita mau menentukan faktor yang akan digunakan. Variabel yang digunakan dari 13 variabel tersebut apakah digunakan semua atau tidak, kita bisa menentukan dengan nilai KMO. KMO itu adalah Kaiser-Myers-Oakland yang merupakan untuk mengevaluasi apakah variabel tersebut bisa memenuhi syarat, di mana syaratnya itu adalah kalau dia lebih besar dari 60 maka digunakan analisis faktor. Nah, kita lihat di sini outputnya bahwa semuanya di atas 0,6, berarti dapat kita simpulkan semua variabel akan digunakan untuk analisis faktor. Kemudian kita lihat nilai determinannya dari matriks korelasinya. Kalau dia berkorelasi positif, maka analisis faktornya bisa dijalankan. Nah, di sini kita lihat positif ya, berarti bisa dilanjutkan. Kemudian kita akan menentukan ukuran faktor yang akan digunakan. Nah, di sini ada nilai eigen masing-masing variabel. Kemudian untuk lebih memudahkan kita langsung ke plot screen-nya. Sini ada plot screen-nya untuk menentukan berapa faktor yang terbentuk. Nah, kita lihat di sini faktor yang terbentuk itu pengambilan keputusannya itu dilihat dari nilai yang mendekati 1. Di mana nilai yang paling mendekati 1 itu adalah 4, berarti ada 4 faktor yang akan terbentuk. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis faktor. Kita menggunakan FA, fungsi FA yang merupakan singkatan dari faktor analysis. Di sini n factors-nya sama dengan 4 ya, karena di sini ada 4 yang mendekati. Kemudian langsung saja kita lihat faktornya. Nah, ini ya faktornya. Nih, bisa dilihat ini dia pattern matriksnya. Kemudian kita kalau untuk memudahkan kita menggunakan diagram saja. Nah, di sini terlihat ada 4 faktor.
Ini ada MR1, MR3, MR4, dan MR2. Di mana MR1 itu terdiri dari KM3, KM2, KM1 QID, MR3 terdiri dari CT2, CT1, CT3, dan seterusnya sampai MR2. Kenapa bisa berbentuk seperti ini? Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, coba kita lihat untuk MR1 dulu. Untuk MR1 ini, yang nilai tertingginya dari MR1 barisnya di sini, berarti itu digunakan, itu akan termasuk dalam faktor MR1. Nah, untuk MR1 di sini, nilai yang paling tinggi itu adalah 0,78, untuk KM1, KM2, 0,80, KM3, 0,92, dan yang terakhir adalah QID 0,68. Nah, sama seperti di sini. Untuk MR3 di sini, yang paling tinggi nilainya itu adalah CT2, 0,72, CT1 0,72, CT2 0,75, dan CT3 0,75. 0,69. Kemudian untuk MR4 di sini ada 1 2 3 yaitu QIC1, QIC2, QIC3 nilainya ini 0,52, 0,83, dan 0,62. Kemudian MR2 yaitu terdiri dari variabel PC1, PC2, dan PC3. 0,82, 0,78, dan 0,66. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari data survei yang di sini yang awalnya terdiri dari 13 kolom, 13 variabel, KM1 sampai dengan QID bisa membentuk menjadi 4 faktor saja karena memiliki korelasi antara variabelnya tersebut. Oke, saya rasa cukup. Dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.